Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan tadi Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak itu asli apa tidak. Pak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mestinya ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu loh. Nggak masalah ini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke kesempatan gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyer yang mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang
boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya. Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Suryo silakan periksa, verifikasi. Ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sudadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Suryo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan lainnya bersama cucu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Nah, ini ada Dr. Tifa dan juga Suryo yang menjadi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita melihat teman-teman beberapa komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana dan apa saja yang menjadi isi hati dari teman-teman kita ini. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Iwan. Di sini dia berpendapat sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi untuk mempertahankan kebohongan, ruwet-ruwet, dan dungu. Teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Teman-teman, kita lanjutkan. Di sini Fatriat memberikan tanggapan tingkat ijazah Gibran harus dimakzulkan secepatnya. Di sini juga teman-teman Margo Tomo memberikan tanggapannya, segera tangkap Pak Hakim Jokowi, itu jelas ijazahnya palsu, pastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Teman-teman, kita lanjut. Safawi Ari memberikan juga tanggapannya, benarkah? Jika benar, rakyat akan senang. Supaya drama nggak berkepanjangan, situasi tidak selalu gaduh, emek hanya gara-gara satu orang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nursida Barlian memberikan tanggapannya, kebohongan harus bertindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya untuk mempelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Teman-teman Musli Chen memberikan juga tanggapannya, semoga menyala News benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat biadab. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tatang Tendra memberikan opini cerdasnya, teman-teman, kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum yang kami hormati, yang kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami reyot, namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suhardi memberikan juga tanggapannya, serapi apapun bangkai, akhirnya baunya tercium juga, itulah ijazah Mulyono.
Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini teman kita Bandel pun memberikan tanggapannya. Seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, didoakan para orang baik munafik, dan dikendalikan para iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum. Salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Reni Hasriani memberikan tanggapannya. Bagus, tunggu apa lagi? Tangkap, penjarakan tuh Pak Hakim. Sita harta kekayaannya, uang hasil korupsi, semua yang terlibat juga penjarakan. Jangan lama-lama nanti kabur. Uang di luar negeri sita buat menutupi hutang negara, jangan rakyat menutupi hutangnya. Ya teman-teman, Tatang Hatta memberikan juga tanggapannya di sini. Dia berpendapat kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan. Begitu pula sebaliknya, kebenaran akan Allah perlihatkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Gondol Simti memberikan juga tanggapannya. Setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi. Jokowi harus dihadirkan di persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Teman-teman, Tuang Nayung juga memberikan tanggapannya di sini. Orang yang suka berbohong akan repot buat dirinya sendiri. Percayalah, seperti penyakit yang menderita manusia, itu akibat dari perbuatannya sendiri. Ya teman-teman, kita lanjut. Infinix Smart 8 memberikan tanggapannya. Si Owi memang sangat keterlaluan, harus disita seluruh harta selama dari walkout sampai Presiden Indonesia. Malu seumur hidup karena ulah si Owi. Teman-teman, kita lanjut. Dwi Purjianto memberikan tanggapannya. Jika ijazah Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Jaksa Agung untuk menangkap Joko Widodo. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Swet Trimo memberikan tanggapannya. Seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi, keluarga rezim pelaksanaan KKN, perusak konstitusi, terkorup nomor 2 di dunia. Di sini juga teman-teman Yuli 1 memberikan tanggapannya. Mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Darniar memberikan tanggapannya. Emang palsu ijazah Jokowi. Terima kasih yang buat ijazah Jokowi udah jujur, itu bagus, udah bantu rakyat. Moga jangan takut, kita harus berantas ijazah palsu untuk menjawab. Ya teman-teman, kita lanjut. Miss Ruki memberikan tanggapannya di sini. Sudah nyata palsu ijazah Mulyono. Tunggu apalagi, sepantasnya diadili Mulyono, tidak usah lama-lama, bosan kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mbah Budi. Alhamdulillah wakuja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nahel Lake memberikan tanggapannya. Terima kasih telah terungkap dengan jelas kasus ijazah palsu Bapak Jack. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Robi memberikan tanggapannya teman-teman. Alhamdulillah kebohongan Jokowi terbongkar, kebenaran menemukan jalannya. Semoga Indonesia makin baik dalam menegakkan hukum, kemenangan seluruh bangsa Indonesia merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hairudin memberikan tanggapannya. Rakyat kecil semua terlibat terkait ijazah Jokowi dan rekayasa kesentaraan dokumen Fufu Fafa harus diperiksa dan diadili. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Fahroji. Jadi gimana tanggung jawab Jokowi selama 10 tahun? Negara kalau bisa lulus ijazah palsu ini, republik bukan melamar di pabrik ijazah palsu kok buat daftar presiden gila ini. Teman-teman, kita lanjut. Herigsgar memberikan tanggapannya teman-teman. Kalau punya ijazah asli sebetulnya tidak perlu ada sidang, tidak perlu bayar pengacara, tinggal tunjukkan periksa oleh dua belah pihak, saksi oleh wartawan, beres. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kusnadi Duyeh memberikan tanggapannya teman-teman. Harus dibongkar kebohongan ijazah palsu Jokowi. Orang yang membantu kebohongan segera sadar untuk kebaikan bangsa ini, keluar dari kelaziman. Allahu Akbar. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini catatan kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.